Bencana itu sebetulnya menunjukkan kepada publik secara telanjang kapasitas pemerintah. Exactly. Bagaimana dia mengelola ini semua. Kalau begitu kita bertanya nih, ada hal apa yang sedang mereka tutupi bareng-bareng? Jadi malah ada perang antara masyarakat sipil dan sama pemerintah jadinya. Bahkan soal donasi. Iya, ini aneh sekali ini. Iya. Sebenarnya sejauh mana sih kapasitas pemerintah gitu? Nah, Iya tapi kan, kalau nggak begini sebenarnya nggak usah ditanya lagi. Sudah jelas tidak mampu. Misalnya ketua BNPB ya, itu kan layak dipecat. Ya, nggak biasa itu. Kalau lu kerja nggak benar dia pecat. halo, selamat malam, pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Welcome back di Poker sama Intan Bedisa dan Uncle H di sini. Dan ada senior kita semua yang seru banget kalau misalnya kita ajak ngobrol terkait dengan apapun lah yang kita bisa gosipkan dan gibahkan dari fenomena pembangunan politik, sosial, dan lain sebagainya di Indonesia ini. Ada Mbak Dani, atau nama lengkap ini saya agak susah nih sebenarnya, Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Ya, 100. Lulus ya, saya lulus. Lulus. Alhamdulillah, puji Tuhan. Adalah kepala lab 45. Bilangnya lab 45 atau apa sih Mbak Ya, biasanya? Laboratorium Indonesia 2045. Oh, laboratorium. Oh, pas banget ini kita ngomongin. Jadi 45 di situ bukan 1945 loh. Iya. 2045. 2045 kan. Ya, 100 tahun Indonesia. 100 tahun kemudian. Cemas Ya, apa emas nih, Mbak berarti? emas lah. Diawali langsung kayak Iya, gitu. iya, iya. Ini maksudnya Laboratorium Indonesia Emas atau Cemas 2045? We'll see, Iya, we'll iya, see. iya. Dari percakapan ini kita lihat Iya, iya. gulirannya kemana, Iya, iya. alirannya kemana ya Uncle H. Iya. Anyway, actually aku punya 2 burning questions malam ini yang aku pengen coba bongkar percakapan. Ya mudah-mudahan nggak nyampe sejam, nggak tahu lah ini kebongkar apa enggak. Yang pertama, karena kita masih bicara atau dalam suasana marah dan duka akibat bencana di Sumatera. Iya, iya. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya kapasitas negara atau pemerintah, ya mungkin lebih ke pemerintah ya, karena negara akan selalu exist, tapi pemerintah yang berubah-ubah. Sebenarnya bagaimana sih kapasitas pemerintah untuk bisa menangani bencana, atau bukan cuma menangani, tapi preventionnya juga. Satu. Kemudian yang kedua, kira-kira mungkin Mbak Dani, Uncle H tuh ngelihat arah pembangunannya tuh kemana ya Indonesia saat ini gitu. Karena di satu sisi kita bicara dan selalu diselimuti narasi 2045 tadi emas, tapi di sisi lain justru semakin banyak vibe yang kurang menyenangkan, amarah, pengangguran di mana-mana, ekonomi yang ekstraktif gitu kan, sampai akhirnya ada bencana seperti ini. Jadi dan bencana ini kan bukan tiba-tiba gitu sebetulnya. Nah, itulah yang mau kita coba obrolkan lah. Aku mau tahu apa ya pandangan dari kakak-kakak senior di sini gitu ya. Kira-kira tuh pembangunannya ke arah mana sih gitu. Ada positif, ada negatif gitu. Maksudnya angan-angannya selalu tinggi nih, call-nya tinggi banget. Tapi prakteknya ya along the way kita melihat bencana seperti hari ini kan itu nggak tiba-tiba gitu. Nah, itulah kira-kira 2 hal gitu mau aku coba pertanyakan gitu. So, Mbak Dani, aku yang pertama dulu deh terkait dengan apa bencana Sumatera ini. Gimana Mbak Dani melihat banyaknya paradoks yang terjadi gitu ya? Mulai dari status bencana yang hingga sekarang tidak keluar, bencana nasional. Kemudian juga apa ya, nir empati yang banyak keluar ternyata, statement-statement dari pejabat publik gitu. Dan di satu sisi ya masyarakatnya juga masih mengharapkan bantuan gitu. Nah ini apa Mbak Dani melihatnya dari ini semua tuh membuktikan apa sih? Ya. Oke. Dari suasana ini. Iya, sebetulnya kalau kita lihat bencana ya, dari bencana itu kita langsung bisa melihat bagaimana bencana itu tidak hanya memperlihatkan betapa kita dihadapkan oleh resilience, ketahanan kita apa namanya dalam mengelola atau menghadapi bencana itu, tetapi secara telanjang
pemerintah dan kita semua itu dikuliti gitu. Kita ditunjukkan secara transparan bagaimana kapasitas kita, bagaimana kemampuan kita misalkan mengelola komunikasi ini ke publik untuk kita dipercaya, trust ditumbuhkan bahwa pemerintah ini mampu gitu, institusi itu mampu. Para pejabat itu mampu mengelola bencana ini. Karena apa? Karena sebetulnya kita memahami berpuluh tahun lalu kita tahu oke, Indonesia adalah supermarket bencana. Kita berada di Ring of Fire. Kita setiap tahun, setiap musim ini setiap tahun loh kita ada bencana. Itu kasarnya seperti itu dalam level yang mungkin belum yang moderat, ekstrim segala macam. Jadi intinya kita adalah negara yang secara geologi maupun geografis itu benar-benar tiap tahun menghadapi bencana. Harusnya dengan pemahaman seperti ini itu diikuti dengan kerja-kerja teknokratis yang itu tadi menyiapkan itu. Misalnya ya udah kita tahu bahwa tiap tahun itu ada banjir, longsor, gempa bumi segala macam. Ya kita alokasikan anggaran-anggaran itu bahwa kita bersiap-siap. Setidaknya anggaran itu menunjukkan political will yang jelas dari pemerintah. Karena apa? Itu berdasarkan pemahaman yang ada. Gitu ya. Tapi hari ini kita tuh kayak dihadapkan oleh sebuah fakta yang ironik, paradoks ya, getir juga gitu. Karena apa? Kita tuh kayak bencana datang, kita kemudian panik, kemudian pejabat datang berkunjung, terus kemudian pergi lagi, dan itu siklus yang secara konstan itu terjadi gitu ya. Dan kita melihat sampai hari ini per 10 Desember korban sudah 965 jiwa. Artinya kalau kita disuguhkan dengan argumentasi bahwa ini kok kenapa belum statusnya dinaikkan menjadi bencana nasional, sebetulnya derajat untuk menaikkan status itu ada, urgensinya dimungkinkan, sangat dimungkinkan gitu. Dan apalagi kalau argumentasinya kembali ke Undang-Undang Penanggulangan Bencana, sebenarnya kan skala wilayah juga termasuk salah satu indikator gitu. Tapi kemudian tetap denying sampai sekarang tidak melakukan status bencana nasional ini. Padahal kan dari kepala daerah kan juga sudah mengibarkan bendera putih kasarnya. Ini kita minta dibantu, kita lumpuh. Infrastruktur juga terputus, terus kemudian dampak ikutannya kan macam-macam, ada listrik mati sampai sekarang, terus kemudian logistik terputus, akses untuk ke sana juga susah, harga-harga merangkak naik, dan itu saya rasa itu adalah sebetulnya dengan kepala daerah menjerit-jerit seperti itu udah cukup menaikkan status kedaruratan ini gitu. Karena dari sisi apapun kita juga bisa argumentasi belum itu dipatahkan dengan contoh-contoh atau kasus-kasus sebelumnya. Oke. Ini kan sebenarnya juga sudah memancing amarah dan diskursus di tengah warga itu sudah cukup kuat, sangat kuat bahkan untuk status bencana nasional ini. Tapi sampai detik ini per 12 Desember juga belum kunjung ada status itu. Mbak Dani ada kecurigaan atau bacaan apa sampai sekarang kok kayaknya enggan banget sih? Kita ini lebih pendekatannya lebih administratif gitu, kerja teknokratisnya gitu. Kita tidak melihat bahwa di sana itu kedaruratan, ada unsur kedaruratan bahwa nyawa dipertaruhkan, dan kita tahu bahwa korban-korban terus meningkat itu dan juga ada yang hilang, itu kan menunjukkan sesuatu gitu loh. Kita sampai hari ini masih dalam situasi tanggap darurat gitu loh. Dan itu berjalan lamban, koordinasi juga lemah, terus kemudian bagaimana bantuan-bantuan, kita tahu lah bantuan tuh mungkin datang, tetapi seperti helikopter yang menjatuhkan itu dan kemudian sampai mereka putus asa. Sebetulnya statement-statement masyarakat, sudah kenapa nggak kain kafan saja yang di ini misalkan seperti itu. Iya, kirimkan kami kain kafan gitu. Terus kemudian dari Aceh misalkan mengibarkan bendera putih untuk bantuan internasional. Ketika mereka bicara bantuan internasional itu kan sebetulnya menampar muka kita gitu.
warga negara kita sendiri minta tolong ke negara luar gitu, negara lain gitu. Sedangkan argumentasi yang dibangun oleh pemerintah hari ini masih soal kerja teknokratis dan administratif gitu. Misalnya apa sih implikasi dengan menaikkan status darurat bencana nasional itu? Ya salah satunya nanti ada anggaran dari pusat yang akan dimobilisasi ke sana gitu. Nah, ini kan berkembang ya di media tuh sudah polemik itu terjadi gitu. Misalkan anggaran kita melihat aja bagaimana niat baik atau political will dari pemerintah terhadap atau menghadapi bencana itu kan kita bisa melihat dari anggaran, politik anggarannya. Nah, kita tahu bahwa BNPB, BNPP, terus kemudian BMKG, segala macam itu kan dipotong. Padahal kita tahu itu tiap tahun selalu ada gitu. Nah, sekarang kita keteteran. Nah, ketika anggaran itu kemudian menjadi salah satu prasyarat untuk dimobilisasi ketika status bencana nasional itu diputuskan, jangan-jangan keberatannya di situ gitu. Kecurigaan itu ada tapi bukan berbasis bukan ilusi gitu, tapi ada fakta di lapangan yang menunjukkan jadi seperti itu. Apa sih keberatannya gitu. Kemudian Pak Tito misalnya kemarin kan juga membicarakan ya udah pemerintah daerah patungan atau bantingan atau apalah namanya itu. Artinya berarti Mbak Dani juga menyoroti bisa jadi ini isu politik anggaran yang gue udah keburu mangkas lagi nih. Mungkin secara sederhana pemerintah ngomong kayak gitu. Aduh, baru aja gue pangkas ya. Dan pemangkasannya luar biasa. Saya tidak ingat angkanya, tapi seingat saya itu dari 2025 ke 2026 itu sampai 100% lebih sebenarnya pemangkasannya. Saya tidak ingat, tapi mungkin pemerintah panik lalu kemudian bencana itu lahir, maka mereka tidak mau menaikkan status bencana. Mungkin kurang lebih seperti itu karena ada anggaran nanti kesorot nih anggaran gue gitu ya. Mungkin Mbak Dani melihatnya seperti itu. Mungkin ini juga ya, kita nggak pernah benar-benar tahu alasan yang disampaikan karena alasan yang disampaikan oleh ke publik itu bisa dipatahkan gitu. Jadi misalkan karena pemerintah daerah masih mampu, karena kerusakan belum maksimal, karena akses ini kan harus dicek betul gitu. Jangan sampai misalnya ini lebih seru di media sosial, siapa bilang gitu. Itu kan menambah luka para korban. Exactly. Uncle H, kalau tadi politik anggaran mungkin salah satunya. Iya. Uncle H ada bencana. Ini bencana sekali ini tentu saja skalanya besar sekali ya. Saya sudah bilang ini bagi orang Aceh misalnya ini kayak tsunami kedua. Iya. Berat sekali bagi mereka. Ratusan ribu orang, katanya udah 1 juta lebih yang mengungsi. Tetapi itu menunjukkan juga kita nggak punya daya preventif. Di sisi lain selalu digembar-gemborkan bahwa kita ini di ring of fire lah, bencana setiap hari. Dan kenyataannya memang begitu. Udah terlalu banyak ya. Tetapi persiapannya nggak ada. Udah jelas nih. Duitnya nggak ada. Jadi anggaran pasti salah satu penyebab. Ya. Sebab kedua saya kira kita takut kalau di bencana nasional maka asing masuk misalnya, bantuan internasional masuk dengan humanitarian ya. Nah, masuk itu dianggap mungkin lebih sulit dikontrol dan di dalamnya ada intelijen dan sebagainya. Paling tidak ada orang-orang kritis yang dari luar negeri ya, yang bisa mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Misalnya penyebab banjir yang begini dahsyat ini apa gitu. Ada perusahaan, ada 600 lebih kan menurut Walhi yang terekam di sekitar itu aja. Belum di pinggir jauhnya ya ribuan. Ini yang legal, yang ilegal mungkin lebih banyak lagi. Ya, jadi itu salah satu. Tapi apa yang saya sebut luar biasa sekali ini adalah lihat para pejabatnya seperti kur mengecilkan arti bencananya nih. Menurut saya ini betul-betul luar biasa, nggak ada empati. Semua pejabatnya
yang sipil maupun militer. Pangdamnya kemarin ngomong, setelah saya lihat gitu nggak ada penggundulan hutan. Ya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ngomong begitu juga, nadanya sama. Sebelumnya bilang tumbang sendiri. Yeah. Bagaimana itu selain meleceh perasaan korban dan bangsa Indonesia pada umumnya, itu juga jahat sekali kan, dan berbohongnya terang-terangan, kan jelas lain itu, dan dari satelit juga kan kelihatan tuh ribuan apa namanya. Nah, pejabat yang paling relevan untuk urusan ini yaitu Ketua Badan Nasional Bencana ya, Ketua Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ngomongnya seperti itu, yang ramai di medsos saja, kan ini benar-benar menunjukkan nggak ada empati sama sekali ya. Jadi saya kira situasinya berat sekali, walaupun kemudian dia ralatnya, oh ternyata memang serem ya gitu, semacam memang apa namanya gawat lah, walaupun dia nadanya tetap bilang segawat-gawatnya tetap lebih rendah daripada yang di medsos. Sebetulnya dia mau ngomong begitu juga. Jadi ada core para pejabat yang mestinya justru membantu ya, baik dengan tindakan maupun dengan pernyataan-pernyataan yang simpatik dan menenteramkan hati gitu ya. Malahan denial semua. Kalau begitu kita bertanya nih, ada hal apa yang sedang mereka tutupi bareng-bareng nih? Kan ini seperti kompak nih, kita tutupin bareng-bareng. Jadi ada, kalau menurut Wali kan ada 7 perusahaan yang besar sekali di sekitar situ. Lalu kalau di zoom in lagi ada 600. Lalu setelah itu jadi ratusan. Nah, lalu ribuan kalau sama yang ilegal. Nah, sekarang nggak tahu yang ilegal dan legal dalam konteks ini jadi sama aja kan, karena dampaknya sama gitu. Tapi jelas sekali dari keseluruhan itu kita sama sekali tidak siap. Ya. Ini apa benar-benar. Nah, yang kedua gini, Intan. Saya nggak baca undang-undangnya, tapi saya kira undang-undangnya mestinya atau ya selayaknya menetapkan kriteria tentang suatu bencana diberi status bencana nasional itu apa, ada kriterianya A, B, C, kalau enggak A, begitulah, itu standar saya kira ya. Nah, dari sini kelihatan juga inkonsistensinya pemerintah kita ini. Dulu kata dari tadi yang di Palu, yang likuifaksi itu, tentu itu juga mengiris hati ya, tapi skalanya kan jauh lebih kecil lah. Pertama itu di satu provinsi di Sulawesi Tengah, ya. Ini 3 provinsi. Ini kalau digabung hampir separuh Pulau Sumatera ini yang kena. Jadi dari Aceh, ini provinsi gede semua nih. Sumatera Utara itu gede sekali, Sumatera Barat. Paling sedikit 40% dari seluruh Pulau Sumatera tuh. Jadi dari sudut skala udah jelas ini jauh ya. Tetapi yang sana tadi diberi status bencana nasional, yang ini enggak. Kan jelas sekali nggak bisa. Berarti kita pertanyakan, apakah negara ini tidak punya kriteria semacam itu? Kalau nggak punya, iya lebih aneh lagi. Ya harus buru-buru dimiliki dong. Karena tadi kata Dani, bencana memang nggak datang terus. Dan kita sudah berulang kali menunjukkan bahwa kita tidak pernah membangun kapasitas penanggulangan yang benar, yang wajar. Lihat, nggak usah jauh-jauh di sana. Banjir Jakarta kan kelabakan terus. Setiap banjir Jakarta. Banjir Jakarta itu siklusnya kalau nggak salah 5 tahunan kan. Banjir besar gitu. Kan selalu kedodoran juga di ibu kota loh. Ya, yang terakhir kan kemarin sudah masuk ke istana air itu. Walaupun pemerintah kolonial dulu membangun kawasan Menteng itu nggak bakal banjir. Karena dia punya 2 meter lebih tuh di bawahnya. Orang bisa lari-lari. Jadi memang dibikin begitu karena itu kawasan elit pemerintah kolonial ya dulu. Tapi ternyata sudah mulai masuk halaman istana, bangsa sedengkul sih. Jadi udah jelas kita itu ini di ibu kota. Nggak mampu. Nah, bagaimana caranya sekarang? Ini juga mestinya jadi pelajaran penting juga ya. Karena tahun depan pasti ada lagi. Tahun depannya lagi pasti ada lagi. Dan mungkin bukan hanya di satu wilayah. Dan ini tidak perlu diratapi. Dalam arti begini. Ini semua
negara kita jadi begini indah gitu katakan ya. Jadi kepulauan seperti ini juga karena apa perubahan-perubahan atau gerakan-gerakan tektonik di bawah. Jadi memang alam semesta yang sudah mengatur itu. Intan, beberapa pulau terutama Sulawesi itu sampai sekarang konfigurasinya masih dipelajari terus. Itu terbentuk kira-kira 180 juta tahun. Bentuk negara kita jadi begini nih, Sumatera di sini, Jawa di sini, lalu Sulawesi kayak huruf K itu belum sepenuhnya dipahamin oleh ilmu geologi, terutama Sulawesi. Ya, jadi maksud saya semua ini konfigurasi ini terbentuk justru karena memang gerakan-gerakan alam yang nggak bisa diapa-apain. Di bawah ada gerakan tektonik, maka yang di Palu tadi ada likuifaksi. Itu semua memang ada bahannya di bawah. Jadi sikap terbaik itu kayak Jepang, bukan diratapi. Yang ada, ya Allah kok bencana terus. Loh, kalau nggak ada bencana gitu, kita juga nggak punya negara ini. Jadi poinnya adalah membangun kapasitas itu kayak Jepang. Jepang tahu 2-3 bulan sekali gempa bumi. Tetapi persiapannya luar biasa. Saya pernah ngalamin sendiri soalnya waktu di sana. Oke, nah itu kan sebenarnya salah satu yang mau kita bahas juga tuh terkait sebenarnya sejauh mana sih kapasitas pemerintah gitu. Nah, iya kan, kalau begini sebenarnya nggak usah ditanya lagi. Sudah jelas tidak mampu dan tidak sanggup dan tidak menyiapkan infrastruktur penanggulangannya yang benar sesuai standar internasional misalnya. Tapi gini Uncle H, kita secara undang-undang itu tadi sudah disampaikan Mbak Dani juga ada indikatornya. Jadi sebenarnya seharusnya itu sesuatu written yang sudah jelas gitu ya, sudah bisa diikuti, dipedomani. Ternyata nggak konsisten tau. Nah, lalu kemudian soal capacity ini, jangan-jangan ya, saya nggak tahu ya, makanya saya masih mempertanyakan. Jangan-jangan sebenarnya by capacity itu bisa saja, tapi, nah ada tapinya. Tadi Uncle H menyampaikan menarik terkait dengan kalau misalnya masuk bantuan internasional, expert pada masuk dikulik-kulik what's going on, what went wrong, ketahuan. Berarti kan ada politik reputasi nih di sini, ya kan? Nah, bisa jadi sebagai kita punya kapasiti itu aja tidak dimainkan gitu karena sibuk menutupi satu dan lain hal gitu. Maksud saya gini kan, misalnya tim dari Jepang katakan ya, Jepang itu sering sekali bantu kita. Jadi waktu di Jogja misalnya dia bikin rumah sakit 5 menit di tengah jalan itu, pakai pompa 5 menit jadi rumah sakit lengkap bisa ngebedah segala macam. Nah, kalau misalnya tim Jepang masuk ya, kemungkinan besar dia juga akan membawa ahli hutan, misalnya kan, ahli tambang, karena sekalian meneliti sebab musabab. Ini bagian dari penanggulangan kan, nah gitu loh maksudnya. Nah, itu ketahuan. Artinya berarti kan, ya kita nggak tahu ya, benerkah kita kapasitasnya memang rendah atau jangan-jangan kapasitas ini yang tidak diorkestrasi secara penuh karena ada satu dan lain hal yang ingin ditutupi. Misal tadi Uncle H argumentasinya bisa jadi hal tersebut. Saya kira bisa dua-duanya. Misalnya gini deh, saya sebut tadi Jakarta ya, ibu kota. Coba dicek misalnya perahu karet kita punya nggak? Cukup nggak? Perahu karet aja yang paling basic, yang paling gampang, yang gampang dibeli lagi, bukan barang yang aneh. Punya nggak? Punya berapa? Lembaga-lembaga kita yang relevan dengan urusan ini. Karena setiap banjir di Jakarta saya bacanya sih kurang melulu. Perahu karet loh yang paling gampang. Belum lagi bendungan segala macam. Jadi menurut saya sudah cukup jelas bahwa kita sebagai negara itu belum membangun kapasitas untuk itu, untuk bencana. Mbak Dani bacanya gimana? Kalau misalkan kita bandingkan dulu 2018 itu kan ada bencana Palu ya, itu jadi begitu bencana datang itu langsung presiden dan menterinya tuh langsung berjejer tuh datang. Kehadiran pejabat itu penting karena negara hadir. Oh kita ada yang mengayomi kita gitu ya. Nah setelah simbol itu ada, itu kan diteruskan dengan kerja-kerja di lapangan realnya gitu ya. Dulu saya kebetulan waktu bencana alam di Palu itu masih di dalam. Dan waktu itu saya telepon ke namanya Majen Purnawirawan Ben Rimba. Dia itu punya pengalaman lama tentang bencana alam. Jadi waktu itu begitu Palu ini akses terputus segala macam, Pak Ben itu langsung ke sana datang, dia bandara agar
akses terutama logistik bantuan. bisa terdistribusi dan lain. Jadi kecepatan, terus kemudian ada pimpinan di lapangan yang langsung mengomandoi itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Oke, kita ada BNPB, tetapi itu tidak cukup. Jadi harus ada yang langsung mengomandoi semua, mengorkestrasi semua itu, dan ini sangat decisif, dipercaya, anggaran cukup, ini segala macam. Jadi itu harus kecepatan. Yang namanya tanggap darurat tuh di pertama tuh nyelamatin nyawa dulu gitu. Nah, ini kan ada kegagapan. Nah, saya membayangkan dari bencana alam yang sudah ada, sepertinya bencana alam kali ini kan diikuti dengan itu tadi, yang membuka mata dunia bahwa ini ada perusakan lingkungan hidup, ini ada pembalakan, perkara ini dinaik segala macam itu satu hal. Tetapi faktanya itu ada pohon-pohon, ada kayu-kayu berserakan, ada macam-macam gitu yang menerjang ini fakta gitu. Nah, masalahnya ketika ini datang tuh pemerintah nggak langsung membuat komunikasi yang membuat kita adem, membuat kita itu percaya. Karena kayak gini tuh trust itu harus ada. Ya, gitu. kan yang pernyataan-pernyataan pejabat seperti saya singgung tadi kan justru sebaliknya. Benar, justru sebaliknya faktanya ya, skala ada. kehancuran direndahkan, dikecilkan, kan gitu. Jadi malah ada perang antara masyarakat sipil dan sama pemerintah jadinya. bahkan soal donasi. Iya, aneh sekali ini. Kalau ini dijadiin skala, menurut Mbak Dani, yang paling gawat melihat bagaimana menanggapi bencana Sumatera ini, dan itu membuktikan satu hal dari pemerintah, itu apa? Apakah dari sisi tadi kapasitinya yang memang masih rendah dalam hal penanggulangan, atau dari sisi communication-nya, public communication, atau dari sisi administrasinya atau regulasinya? Saya dua-duanya. Tiga. Oke. Regulasi apa yang paling gawat? Regulasi itu terkait dengan kapasitas ya. Maksud saya gini, kita udah punya banyak regulasinya. Sudah di pusat, di daerah itu ada. Cukup. Modulnya ada. SOP-nya, Juklatnis ada komplit. Itu ada, kan itu dipakai setiap kita bencana, mau bencana tsunami sampai Palu, sampai Merapi, sampai itu. Itu pegangannya ya? Iya, itu sudah ada. Nah, kapasitas ini kan diterjemahkan soal komando, soal kapasitas masing-masing menteri. Misalnya gini, komunikasi aja. Kenapa komunikasi itu tidak harus pejabat politik gitu loh? Karena ini bencana, apalagi dikaitkan dengan soal lingkungan, soal iklim segala macam, ya itu juga harus ada ahlinya yang menjelaskan. Ingat nggak dulu kita punya di BNPB itu Pak Purwo, Pak Sutopo Purwo yang selalu 24 jam menjelaskan ya. Dan itu clear gitu. Kita nggak punya itu. Pak Topo ya? Iya, Pak Topo. Itu kecintaan para media itu dan biasanya. Menyenangkan. Saya kira waktu di Palu juga gitu. Apa itu likuifaksi? Kan gitu. Subduction kan? Jadi lempeng itu jeblos salah satu ya gitu. Jadi kapasitas komunikasi dan saya khawatir nih Bang Mas Hamid ya. Gini, Aceh itu kan sebuah tempat yang khusus ya. Seperti kita nyebut Papua gitu ya. Saya khawatir ya kalau ini kita terlambat mengelola bencana ini. Kemudian mereka akan tersadar bahwa mereka itu tuh jadi jadi makin ini ya? Kenapa kita Jakarta Aceh jadi saya khawatir itu dilarikan ke situ dan itu sudah ada mereka soal bendera soal ini jadi mereka kok kita nggak digubris nggak diurus sudah mulai ada narasi kalau ini aja terjadi di Jawa pasti udah bencana nasional. Saya khawatir ini politik identitas segala macam itu dimainkan, semoga jangan tapi faktanya ada gitu. Udah muncul gubernurnya sampai nangis begitu. Seorang pejuang kayak gitu sampai nangis artinya menunjukkan kegawatan situasi gitu ya. Dia nggak berdaya. Nah ini jadi refleksi banyak orang nih seperti ini. I hate to say that this kabinet itu agak lain gitu. I hate to say that. Tapi kalau misalnya kemudian kita lihat rangkaian peristiwa dan bagaimana mereka menyikapinya, I think it's fair to say bahwa ini emang agak lain gitu. Kalau dari bencana Sumatera aja, ada anggota DPR
dari Gerindra pula yang kemudian mengkritisi masyarakat sipilnya sendiri. Bahlil ada tiba-tiba Kementerian Sosial yang minta perlu izin untuk kalau donasi. mengumpulin donasi. Ada Bahlil yang ngeprank Luar presiden, biasa. bilang ini 93% nyala Pak. listriknya. Taunya nggak ada. Ada so many things gitu. Bencana itu sebetulnya menunjukkan kepada publik secara telanjang kapasitas pemerintah. Exactly. Bagaimana dia mengelola ini semua gitu. Dan di satu sisi, tadi Mbak Dani dan Uncle H sudah bilang bahwa social trust itu penting sekali di momen seperti ini. benar. Nah tapi gini, saya mau katakan juga gini, kita harus fair ya. Yang namanya bencana semacam ini kan, memang dahsyat gitu ya. Negara-negara paling maju pun sering kedodoran juga. Ya. Beberapa negara bagian di Amerika kan sering banget itu tenggelam. Ya. Soal Apalagi hurricane segala macam. Tapi Bang, kita Gitu. ini kan udah kayak ritual kita tahunan. Bedanya itu karena mereka tahu bahwa kan hurricane itu sampai dikasih nama berdasarkan alfabet ya. Kalau A awal bulan Angela, B itu Berry, gitu-gitu maksudnya buat menggampangkan, buat mengidentifikasi itu. Yang terakhir di New Orleans itu Katrina, ya. Nah, itu kadang-kadang mereka juga kelabakan gitu ya. Nah, kita kan juga kita mestinya udah mampu mengantisipasi. Orang ini dan studinya udah ada kok. Intan data untuk misalnya bencana alam di Sumatera sekarang ini. Saya yakin 200 tahun yang lalu ya ada datanya gitu. Lalu siklusnya berapa lama sekali juga ada gitu kan. Alam ini nggak acak-acakan lah ya. Alam ini relatif teratur. Nah, yang jadi acak-acakan kalau terjadi itu tadi misalnya pengundulan hutannya berlebihan. Kalau nembang biasa it's okay gitu ya. Terus eksploitasi tambangnya juga berlebihan, nggak pakai standar. Itu yang membuat situasi pasti lebih berat. Dan saya kira aspek ininya yang pemerintah kelihatan sangat keberatan untuk mengakui. Dan harusnya gitu. Bencana ini jadi pembelajaran kita dong, juga ya. Walaupun ini kalimat yang sering kita omongin terus-terus secara konstan. Tapi pembelajaran di sini misalkan ya udah soal izin pertambangan, soal izin hutan, soal segala macam regulasi ditinjau lagi. Terus kemudian ini data. Saya rasa paling penting tuh data. Kita udah tahu data, tapi data yang segregasi antara ini, Bang, misalkan gendernya, usianya, misalkan anak, jadi supaya kita tahu di wilayah ini orang-orang yang disabilitasnya, perempuannya, lansianya, anaknya itu harus terpetakan. Terus kemudian, ini harus cepat di ini karena misalkan perempuan itu, misalkan penyelamatan tuh berbasis keluarga, jangan individu. Karena apa? Karena perempuan itu biasanya minta yang lain diselamatin baru dia terakhir gitu, anaknya dulu, bapaknya dulu gitu-gitu. Jadi maksudnya bencana itu membuat keunikan dalam cerminan datanya itu. Terus kemudian juga belajar dari ya itu tadi perbaikan terus. Kita di lapangan gitu. Jadi buat saya kita harus belajar dari situ. Kalau enggak kita mengulang terus. Mengulang terus. Nah, tadi sebenarnya saya tuh mau melontarkan satu pertanyaan. Sekarang nggak apa-apa. Jangan cuma dicoba. Tapi ini udah pada burning semua nih ternyata ya. Anyway, pertanyaan gini. Ini kan berarti ada kepemimpinan. Pertanyaan saya bukan mengarah ke kapasitas dulu deh, tapi ke kepemimpinan dulu. Karena tadi kita bicara social trust, gitu. Satu, gimana untuk memperbaiki ini semua? Ini kan perlu pola orkestrasi kepemimpinan yang sangat kuat, gitu. Dan tentu dalam hal ini ya kita mengandalkan satu orang yang paling berpengaruh ya dalam hal ini ya RI1 gitu kan. Bagaimana menurut Mbak Dani kemudian Presiden perlu betul-betul mengevaluasi ini semua, gitu. Itu dulu deh. Baru nanti saya mungkin ada pertanyaan along the way. Ya. Saya rasa sense of crisis ini harus ditumbuhkan ya. Saya nggak tahu. Saya meyakini aja bahwa pasti presiden dan semua
kabinetnya, anggota kabinetnya tuh katakanlah punya lah sense of crisis tuh. Tapi kemudian pertanyaan keduanya adalah kenapa gagap di lapangan gitu. Dan itu kan hal lain lagi. Itu kan macam-macam. Masalahnya kita ini berspekulasi itu karena sedikit sekali informasi yang untuk kita. Informasi yang ke publik itu polemik. Jadi masyarakat dibenturkan sama pemerintah ini terus. Jadi kita nggak terinformasi dengan baik tuh, maksudnya progresnya apa sih? Tadi Mas Hamid bilang bahwa kita harus fair juga. Oke, tapi apa progresnya ini? Sekalinya ada progres 93% listrik nyala, ternyata enggak. Jadi kan ini yang kita percaya yang mana? Ini menteri loh. Seperti itu. Karena itu saya kira benar Dania. Karena itu sulit sekali kita menepiskan kemungkinan bahwa memang sedang ada yang ditutupi. Kalau begini ceritanya. Kan tadi saya bilang pejabat sipilnya ngomong gini dari Jakarta maupun juga yang di daerah sebagian, pejabat militernya ngomong kok nadanya sama, nadanya seperti cover up, gitu. Menutupi apa yang sesungguhnya terjadi di luar peristiwa banjirnya sendiri gitu, penyebabnya. Nah, tapi yang kedua soal presiden ya. Menurut saya nggak fair juga. Gini, kita ini kan sudah membangun birokrasi yang begini lama. Kita sudah merdeka 80 tahun. Dari hari ke hari negara ini dibangun dengan susah payah ya, dengan banyak kita melakukan kesalahan sebagai bangsa ya, sebagai negara. Tapi ya memang itu prosesnya kan begitu, dan kita udah berulang-ulang tuh. Sekarang kita sudah punya birokrasi modern bener kan ini, udah berapa puluh tahun. Katakanlah sudah Orde Baru lah ya, udah 40 tahunan. Lah, kan itu sudah ada divisi masing-masing, tugas masing-masing, ada SOP masing-masing. Nggak bisa mengandalkan satu orang presiden terus. Walaupun kita juga tentu baik kalau dia menunjukkan sikap atau mengarahkan atau apa ya, baik juga. Tapi maksudnya tanpa itu pun kan memang mereka ini tugas sehari-harinya memang itu, misalnya Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Coba namanya aja sudah langsung menunjukkan kegiatannya kok. Dia itu, instansi itu nggak ada kerja lain di dunia yang fana ini kecuali ngurusin itu. Lah kan kalau begitu nggak perlu nunggu komando presiden, apa yang ditunggu, orang udah jelas kok. Begitu juga bidang-bidang yang lainnya kan tentunya. Inilah makna dari birokrasi modern, ada division of labor yang jelas. Masa semuanya tergantung presiden? Ya, berarti gabut dong ini. Birokrasinya nggak banyak gunanya atau nggak ada gunanya sama sekali kalau semua mengandalkan presiden. Mungkin ada dua hal, Mas Hamid. Pertama, memang selama ini kulturnya memang menunggu komando dari atas gitu ya, sehingga itu terbentuk. Ini kan birokrasi itu kan mesin ya, mesin. Benar kata Mas Hamid tadi bahwa sebuah mesin apapun rezimnya itu pasti jalan terus gitu. Tapi kenapa ini kok macet gitu ya? Kalau kita bilang gitu, apakah bergeser kulturnya? Kultur kepemimpinannya maksud saya, apakah ini bukan berdasarkan tupoksi yang ada, tetapi harus menunggu dari atas atau apa gitu. Nah, kalau birokrasi harusnya karena sudah terbagi rata dengan tugas-tugasnya itu harusnya otomatis gitu. Otomatis. Dan sepertinya saya juga melihat ada seperti pola ini ya, asal bapak senang atau cari muka. Mungkin bahasa sederhananya. Kayak misalnya, ya tadi gampang saja Menteri SDM bilang bahwa akan nyala. Tapi ternyata kemudian direvisi belakangan. Dan itu kan tidak hanya sekali dua kali gitu. Ucapan itu banyak datang dari kabinet yang sekarang ini gitu. Nah, berarti kan artinya ya jangan kalau tadi pola leadership segala macam, jangan-jangan di balik ini semua memang ada pola kultur kabinet atau kepemimpinan yang kemudian membentuk pola seperti itu. Dan jika ini terjadi terus, maka kan sebenarnya masyarakat yang akan menjadi korban. Dan ini mungkin legitimasi publik yang juga menjadi gawat gitu. Saya kira kalaupun itu benar ya Intan, oke lah kita ngerti lah dengan segala kekurangannya. Tetapi itu tetap aja scandalous ya. Kalau ini diterapkan juga di situasi yang bencananya segawat ini. Tapi kita bisa melihat itu nyatanya benar terjadi kan? Justru itu. Jadi kultur semacam tadi itu nggak bisa dibenarkan lah gitu. Jadi karena ini langsung menyangkut
nyawa orang hidup atau mati, bahkan dalam waktu yang sangat urgent ya. Lu sekarang lu dibantu, kalau nggak mati gitu. Itu kan nggak membutuhkan SK, nggak butuhkan perintah politik. Ya, gitu. Kita kayak menormalisasi kedaruratan. Iya. Nah ini kan berarti legitimasi publik is at stake gitu, yang mungkin bisa mendapatkan dampak yang paling besar gitu. What's the worst can happen menurut Mbak Dani? Kalau misalnya pola seperti ini ya, mungkin entah kultur, ya capacity yang tadi, yang komunikasi publik, begini lagi, apa yang terburuk bisa terjadi untuk legitimasi Yang publik? jelas itu adalah kepercayaan akan terkikis secara pelan-pelan, dan itu basisnya tuh empirik. Jelas gitu ya. Kenapa kita nggak percaya lagi? Jelas kok 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan sekarang ini mungkin presiden misalnya melakukan rapat terbatas dengan para menteri yang kemudian nggak bisa ini punishment segala macam, hukuman terhadap tanda kutip ya, yang tidak perform itu juga penting gitu loh, karena ini kaitannya sama nyawa, sama ini. Kalau misalkan dalam situasi kedaruratan ini kita biasa-biasa aja perasaan, nggak ada sense of crisis. Terus kemudian dan kita sekarang udah mulai disorot ya Mas ya, media-media asing tuh udah gelisah tuh. Ini kok kita nggak dilibatkan dengan kekacauan semacam ini gitu. Dan memang kita satu bencana itu yang menyebabkan kematian banyak orang. Yang kedua ya dampak ikutannya itu loh, atau mungkin penyebabnya itu. Ya ini salah satunya yang lucu juga kan, grup Pandawara udah nyeletuk kan, kita patungan aja yuk beli hutan di Sumatera. Di satu sisi di waktu yang sama pemerintah nyumbang sekian triliun untuk hutan di Brasil. Tapi gini, yang dibilang Dani tadi menarik ya, dan saya setuju banget itu. Misalnya ketua BNPB ya, itu kan layak dipecat. Ya, nggak biasa itu. Kalau lu kerja nggak benar dia pecat. Kalau lu kerja baik kan dapat reward. Reward and punishment itu biasa dalam itu. Nah, menurut saya penting dia dipecat. Bukan kita benci atau apa, tetapi buat simbolik tadi bahwa kelihatan pemerintah juga tegas nih. Kalau ada dari anak buahnya nih nggak benar, ya ditindak, ditertibkan, ganti orang, masih banyak orang lain. Begitu juga pejabat-pejabat lainnya yang kira-kira ngomongnya ngaco, menyakitkan hati, ya bukan hanya hati korban, kita yang enggak itu ikut sakit hati sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ya itu dipecat saja gitu, biarin publik juga tahu bahwa ini negara nggak main-main nih, yang kerja harus benar. Kalau benar lo dapat reward, kalau enggak wajar toh ada reward dan punishment yang sebanding gitu. Gitu. Nah saya heran sampai sekarang belum dipecat pejabat-pejabat yang tidak layak ngomongnya, ya juga mungkin tindakannya, mestinya dipecat sebagai simbol penting. Tadi pertanyaan burning question yang pertama kan bagaimana kapasitas negara, ya kita udah sampai sini. Kira-kira kesimpulannya ya, kapasitasnya ya so-so lah ya, tapi komunikasi publiknya buruk. Selalu buruk kalau komunikasi publik, selalu buruk. Kepemimpinan untuk mengorkestrasi situasi genting seperti ini juga dipandang masih lemah, sehingga membuat social trust itu menurun, dan mungkin itu yang menjadi korban, bukan menjadi korban, yang kemudian bisa parah adalah legitimasi publik yang bisa hancur gitu. Kurang lebih mungkin itu kesimpulan dari pertanyaan yang pertama gitu. Saya mau coba ke pertanyaan yang kedua. Tapi ini perlu ditambahin buat saya, ini kan kita diajarin supaya ngambil hikmahnya, ya tahu? Hikmahnya adalah kalau begitu kapasitas masyarakat yang harus ditingkatkan. Ini kesempatan juga. Kita sudah mengurangi ketergantungan kita pada negara gitu ya, pada pemerintah. Bangunlah kapasitas sendiri. Ya, lagi-lagi contohnya di negara maju. Di Jepang itu Intan, kalau pemerintah nggak ngapa-ngapain, jalan terus. Karena masyarakatnya kuat, sumber dayanya kuat, keahliannya ada di situ. Mereka kaya, mereka expert, mereka punya jaringan. Mereka mengkoordinasi dirinya sendiri. Iya, Jepang 2-3 minggu sekali ganti Perdana Menteri, ganti aja. Gak ada masalah gitu. Goncang-goncang dikit, yang ribut kan paling harga saham gitu-gitu. Tapi urat saraf sosialnya terjaga nih, kuat. Nah, kita nggak juga.
mampu. Sekaranglah saatnya, ya dari kemarin-kemarin sebetulnya, karena kita udah ragu pada kemampuan negara ini kan udah cukup lama. Saya kira ini salah satu momen yang penting lah menyadari itu. Saya sulit sih ngebayanginnya ya, karena nggak tahu kalau mungkin Ya, kalau memang sulit. bahasa ekonom itu kayak demokratisasi ekonomi gitu, things like that mungkin itu happen sehingga masyarakat bisa berdaya di Jepang tadi. Dia kuat karena kemudian dia bisa memiliki kapital yang akses to kapital yang besar gitu, sehingga dia bisa kuat, dia bisa berkoordinasi dan sebagainya. Ya di sini kan it doesn't happen that way, that easy gitu. Terus terang aja di sini situasinya makin memburuk dari segi itu. Karena misalnya ya, dua pilar besar civil society di negara ini, yaitu NU dan Muhammadiyah, ya, kan nggak bisa diandalkan. Tidak mungkin mereka bersikap kritis terhadap pemerintah. Tentu saja kita tahu sebabnya, antara lain ya dikasih tambang misalnya, kan semuanya nggak bunyi. Bayangin sekarang ini agak aneh, bukan aneh ya, luar biasa dalam arti dalam situasi yang biasanya organisasi itu, dua organisasi itu ngomong sesuatu yang berbeda, gitu. Sekarang kan bungkam sama sekali. Ini adalah indikasi penting bahwa yang disebut civil society itu melemah. Nah, kerja kita makin keras lagi nanti kalau memang kita mau membangun kapasitas sosial tadi, kapasitas masyarakat. Dan itu membuat segregasi makin tajam loh. Jadi kemudian rakyat melihat bahwa negara itu memperbesar koalisi tanda kutip ya dirinya dan kemudian mengekskludkan masyarakat gitu. Jadi kayak memperhadapkan akhirnya. Itu kekhawatiran terbesar Mbak Dani nggak bisa dikatakan? Oh iya, saya itu segregasi itu segregasi sosial ya. Itu tampak betul 10 tahun terakhir ini. Dan bencana justru memperparah ketimpangan itu, gap itu semakin lebar dan mempertegas penampakan. Iya. Jadi ini sebetulnya harusnya pemerintah khawatir karena kalau lama-lama masyarakat jadi mandiri, independen dan nggak butuh ini itu lebih gawat itu. Karena ini sekarang jadi kayak solidaritas sosial itu terbangun ya. Jadi menguatkan karena kok negara nggak hadir di kita ya. Kalau begitu kita harus hadir sendiri. Ya meskipun tidak mudah untuk kemudian kita bisa hadir sendiri dan berdaya sendiri. Kita tidak punya fasilitas, anggaran segala macam. Mbak Dani kan pernah ada di kantor staf presiden ya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian sekarang sudah di administrasi yang baru, tapi kan sebenarnya pemerintah sekarang kan banyak mengungkit terkait keberlanjutan, ya kan? Berarti seharusnya masih relevan nih kita ngomongin soal pembangunan waktu era Mbak Dani masih ada di dalam pemerintahan gitu. Waktu di dalam itu Mbak Dani melihat arah pembangunan Indonesia itu ya yang ditetapkan pemerintah tuh kemana sih Mbak gitu? Karena gini, kita kan sebenarnya sudah semakin woke, aware bahwa pembangunan yang ekstraktif, yang tidak inklusif, udah tuh tinggal nunggu hari, hancur tuh bangsa, hancur tuh society gitu kan, sebenarnya gitu, mudahnya. Tapi di satu sisi kita juga dipertontonkan dengan ini semua gitu. Data Walhi terkait dengan tadi izin tambang, hutan yang gundul itu berserakan di mana-mana, terkait data tuh gampang banget gitu. Jadi artinya sebenarnya ini hal paradoks yang kita bisa tahu dan pemerintah pasti tahu kok. Kalau pembangunan ekstraktif semacam ini terus berlangsung, ya tinggal it's just a matter of time kita akan hancur gitu. Nah ini tapi Mbak Dani melihatnya tuh arahnya kemana sih? Ada nggak sih berusaha untuk mengarahkan pembangunan ini memang ke arah yang lebih inklusif gitu, yang lebih humane, lebih manusiawi. Ada hak asasi manusia di sana gitu ya. Kalau kita boleh bicara teoritis gitu. Ya, kalau kita ngelihat ya, karakter dari pemerintahan katakanlah 10-15 tahun terakhir nih, kita nih menguatkan dan membesarkan orang.
mempopulerkan orang, bukan sistem, bukan membangun sebuah sistem. Ketika kita bicara soal keberlanjutan, itu akan mudah ketika sistem itu udah terbangun. Jadi siapapun presidennya, itu sistem itu udah jalan gitu. Misalkan sebagai contoh bencana aja gitu. Oke, waktu bencana tsunami itu Pak SBY gitu ya datang segala macam. Dulu ketika 40 hari setelah tsunami itu saya datang ke Aceh, saya melihat masih berserakan dan lain-lain. Saya tuh sampai mikir gini, wah ini paling cepat 5 tahun atau 10 tahun gitu. Melihat daya rusaknya. Tapi 2 tahun itu udah rapih gitu. Jadi maksud saya leadership itu tetap penting. Bagaimana dia mengarahkan, bagaimana dia decisive di saat tanggap darurat yang ada, gimana dia mengorkestrasi semua hal yang silang sengkarut segala macam. Yang kedua ya kebanyakan pemimpin ini kan pengen meninggalkan legacy sendiri-sendiri. Jadi dan apa yang bisa ditinggalkan dalam 5 tahun? Dalam 10 tahun itu berubah-ubah dan sebetulnya 5 tahun pertama itu kan pikirannya ya untuk memperbesar 10 tahun kemudian 5 tahun lagi nambah gitu. Akhirnya itu kan bukan sesuatu yang keberlanjutan, bukan sesuatu yang jangka panjang, bukan sesuatu yang membangun. Misalkan kita bukan membangun fisik aja gitu loh. Nah, misalkan bagaimana pendidikan kita misalnya gitu. Ini 10 tahun ini diskursus yang menyehatkan tentang apa itu pengetahuan, apa itu sains, apa itu teknologi, apa itu dipercakapkan dengan kebebasan mimbar yang oke gitu. Ini kan kita makin menyempit, bukannya demokrasi makin sehat, makin kuat, ini makin saya kadang-kadang berpikir apakah kita masih bisa ngomong hari ini tuh demokrasi. Saya itu langsung ngomong Mas Hamid, kalau satu hal ya, medsos itu juga dilarang, diatur, selesai udah itu. Itu satu-satunya yang masih bisa. Jadi Mbak Dani melihat gini, pola pembangunan pemerintah saat ini gitu ya, itu masih untuk branding tokoh. Sebagai contoh Papua, Mas. Jadi ketika era Pak Jokowi, itu kan Papua dikunjungi. Itu dalam taraf dikunjungi, dalam artian sekian belas, sekian puluh kali, nggak ada presiden yang ini segala macam. Dibangun infrastruktur terlepas dari perdebatan apakah ini berguna atau enggak, itu lain hal. Tetapi waktu itu ada harapan bahwa negara hadir, presiden nggak pernah ada yang kenduga, misalkan gitu segala macam. Duga itu daerah merah, Mbak. Nah, kemudian saat ini, apakah Papua berlanjut? Kita memang dihadapkan pembentukan kemarin itu organisasi atau lembaga baru yang ingin melanjutkan itu, tapi benarkah seperti itu? Kita sudah 1 tahun ini baru kemarin aja kita mendengarkan pengumuman soal Papua. Bagaimana Papua, apakah lebih sejahtera, lebih ini? Harusnya kalau ini keberlanjutan, ini adalah bagian yang Papua akan membaik segala macam itu. Gitu. Tapi Papua sejahterakah, Papua amankah segala macam itu kan kita masih belum terinformasi dengan baik gitu loh. Dan berbeda dengan yang dulu kita sering mendapatkan informasi tentang Papua, kita tahunya ya dari medsos, dari ini segala macam. Berarti definisi development sekarang itu memang masih berkutat di gagasan pimpinannya masing-masing gitu ya, era administrasi masing-masing, dan heavily lebih besar itu sebenarnya untuk branding, untuk legasinya si tokoh itu, lebih ke arah sana. Mungkin nggak seperti itu ya, nggak seperti itu hitam putih seperti itu, enggak. Pasti ada keinginan untuk seseorang yang menjabat sebagai pejabat publik atau apapun namanya, pasti dia ingin punya poin. Nah, poin yang diambil itu kan pasti sesuatu yang gampang langsung dilihat publik sebagai capaian cepat gitu ya. Nah, masalahnya itu bukan sekedar dia membangun sesuatu, tetapi apakah ini bermanfaat bagi manusianya? Apakah ini ada keberlanjutan untuk pembangunan manusianya, bukan sekedar infrastrukturnya yang hadir gitu. Oke, Uncle H mungkin terakhir untuk menutup juga. Gini, memang sekarang ini
Nah, kita sama sekali dari tadi belum ngomong faktor internasional, faktor dinamika global yang dahsyat sekali. Ya, kita tahu ada banyak teknologi baru, terutama primadonnya kan artificial intelligence. Ini benar-benar akan mengubah dunia ini. Bahkan sebagian orang, bahkan seperti Stephen Hawking ya, yang fisikawan hebat itu, atau orang kayak Elon Musk, sampai cemas bahwa ini akan menghancurkan peradaban umat manusia. Ya. Tadi saya baca Bill Gates bilang dalam 10 tahun ke depan ini jam kerja, hari kerja pegawai paling cuma 2 hari. Dari 5 hari, tadinya 6 hari kan seminggu, terus 5 hari, kata dia 2 hari aja, karena makin banyak yang diambil alih oleh AI. Nah, jadi lingkungan global itu juga benar-benar ikut menentukan kita. Yang kedua, Intan, sekarang ini hampir nggak ada pemerintahan manapun di dunia ini ya yang mampu bikin proyeksi kayak kita zaman Pak Harto, misalnya GBHN 5 tahun atau apa strategi kebudayaan 25 tahun lalu dipecah-pecah jadi repelita dulu itu. Dibaparkan dulu 25 tahunnya dengan asumsi yakin bahwa pada 25 tahun mendatang kita tahu apa yang terjadi gitu. Lalu implementasinya dipecah repelita mulai tahun 69 dulu, 1, 2 dan seterusnya. Sekarang nggak mungkin itu, Intan. Nah, minggu depan situasi bisa berubah kok. Nah, jadi memang maksud saya tantangan bagi rezim pemerintah dimanapun sebenarnya itu juga gitu loh. Nah, pemerintah sekarang bukan hanya pemerintah kita sebetulnya harus pandai-pandai meniti buih ini. Dia harus benar-benar cermat mencermati apa yang sedang terjadi di level global, apa yang sedang di-concern oleh para pemimpin dunia, apa yang sedang dipikirkan oleh ilmuwan-ilmuwan terbaiknya di dunia ini, yang temuan-temuan mereka akan mengubah dunia. Oke. Itu yang juga harus dipikirin. Makanya kalau kita lihat sekarang ini kelihatannya incremental banget ya, agak apa namanya dari hari ke hari kan ini. Kayak impulsif, kita mau bikin apa nih, kita bikin apa. Iya mungkin kalau itu berlebihan kita bisa kritik ya, tetapi mengharapkan dia rapi kayak dulu, zaman Soeharto, memang udah nggak mungkin. Jangankan itu, setahun ke depan, kita nanti akan ada banyak sekali koreksi di sepanjang jalannya. Belum lagi, Intan, keahlian kita. Ya selama ini, para policy maker itu mengandalkan akademisi gitu ya misalnya ya. Ini akademisi makin diragukan kemampuannya. Digantikan AI. AI dan bukan hanya sebelum AI pun kompleksitas masalah sudah makin sulit dipahami oleh sosiolog kita, oleh antropolog gitu ya. Apalagi ekonomi. Ya ekonomi pagi sore berubah kok gitu loh. Jadi memang ya tanpa bermaksud terlalu toleran ya pada pemerintah, tapi memang kita memahami lah ya makin sulitnya situasi, dan karena itu saya kira dengan situasi begitu mestinya kan lebih keras lagi belajarnya gitu ya, lebih rendah hati gitu ya, jangan sombong, jangan dikit-dikit main ancam, dan ini gak ada gunanya. Pemerintah makin punya ruang yang lebih luas untuk memilih orang-orang yang kompeten gitu. Iya. Ini sangat banyak gitu loh. Oke, terima kasih Mbak Dani, Uncle H. Ini kita udah 1 jam bicara ini semua, meskipun sepertinya arah pembicaraan kita masih belum terlalu hopeful nadanya gitu ya, tapi saya tetap melihat sebuah peluang bernama dunia digital, media sosial yang mungkin bisa memberi warna tersendiri atau ruang tersendiri untuk masyarakat mencari cara untuk menjadi watchdog, dan dengan cara itu narasi terus digaungkan, dan mudah-mudahan justru itu yang kemudian nyampe ke kuping pemerintah ya. Setidaknya saya masih melihat itu ada peluang ke sana kali ya. Oh iya, pasti. Harapan harus ditebar. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman sudah mengamati dan mengikuti pembicaraan ini. Mudah-mudahan nggak bosan. Bye. Bye.